Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Pak Januar, kita akan membahas seputar matematika dan kimia. Hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita tentang reaksi oksidasi dan reduksi, terutama pada penentuan bilangan oksidasi. Apa sih itu bilangan oksidasi? Jadi bilangan oksidasi itu muatan yang diemban dari suatu unsur dalam sebuah senyawa ya. Jadi masing-masing unsur itu memiliki muatan. Muatannya ada yang negatif, ada yang muatannya positif. Ini yang membuat dia bisa menghantarkan listrik ya. Pada materi yang sebelumnya lagi kita sudah membahas tentang senyawa elektrolit ya, senyawa yang dapat menghantarkan listrik, dan syaratnya memang harus ada muatan ini, muatan negatif sama muatan positif pada senyawa tersebut. Nah, unsur-unsur penyusun senyawa seperti hidrogen, oksigen, natrium, kemudian ada rubidium misalnya, kemudian ada francium, misalnya ada lagi barium, aluminium, banyak lagi macam-macam unsur yang menyusun suatu senyawa. Masing-masing senyawa tersebut memiliki muatan. Nah, itu pula yang membuat masing-masing senyawa tersebut bisa berikatan satu sama lain. Ya, karena muatan tersebutlah ada yang dinamakan dengan senyawa ion. Ya, karena berikatan dengan ikatan ion. Masing-masing saling terikat karena muatannya. Ada muatan negatif sama muatan positif. Seperti itu ya. Sekarang kita bahas dulu misalnya penentuan sebuah senyawa dari golongan 1 dan golongan 2 ya. Kita coba dari situ dulu ya. Sekarang kita masuk ke ini. Ya, jadi di sini Pak Jano sudah ada tuliskan senyawa golongan 1 dan senyawa golongan 2. Jadi yang ini golongan 1 ya, golongan alkali, dan yang ini adalah golongan 2, golongan alkali tanah. Nah, muatan mereka itu sama dengan golongannya. Jadi yang dari golongan 1 ya muatannya 1, yang dari golongan 2 ya muatannya positif 2. Seperti itu ya. Sekarang kita contoh, misalnya ada senyawa H2O. Coba itu aja dulu. Nah, sebuah senyawa itu memiliki jumlah bilangan oksidasi yang sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat. Hidrogen di sini ada 2, teman-teman. Kalau dituliskan mungkin seperti ini dia. Ada H, kemudian ada H. Nah, seperti itu. Kalau hidrogen tadi dia merupakan golongan 1 ya di sini ya. Jelas sekali terlihat di sini dia ada golongan 1 H. Dia di golongan 1, maka muatannya berarti positif 1. Sebentar, berarti muatannya adalah positif 1. Ini juga positif 1. Nah, kalau satu senyawa ini H2O itu sama dengan 0, ketika dia ada positif satunya ada 2 dikali 2, maka dia menjadi positifnya ada 2 kan? Positifnya ada 2. Supaya dia jadi 0, berarti dia harus dipasangkan dengan negatif 2. Makanya O2 ini memang negatif 2. Makanya mereka bisa berikatan menjadi molekul air. Jadi seperti itu. Ya, jadi bilangan oksidasi dari O itu negatif 2, dan bilangan oksidasi H itu plus 1, dan ini dikali 2. Karena ada 2 ya, hanya H2O. Ya, jadi molekul air cara menentukan bilangan oksidasinya seperti itu. Paham ya? Oke, sekarang kita coba lagi. Coba lagi ke senyawa yang lain. Kita ke halaman berikutnya aja. Misalnya Pak Januar berikan sebuah senyawa NaOH, atau dibacanya ini natrium hidroksida.
NaOH nya kayaknya perlu digeser deh ke bawah dikit. Kita geser ke bawah dikit ya. Oke, kita geser ke bawah. Ups, oke, enggak apa-apa. Ini kita hapus aja. Ya, NaOH ya. Nah, natrium di sini merupakan golongan 1 ya. HLINA K, kemudian RBCS dan Fr ya. Itu merupakan senyawa golongan 1. Itu harus dihafal ya. Nah, natrium ini golongan 1. Kalau golongan 1 berarti pasti muatannya positif 1 ya. Nah, sekarang oksigen tadi teman-teman sudah bisa menentukan ya, negatif 2. Terus hidrogen berapa? Positif 1 kan? Nah, positif 1-nya ada 2 dan oksigennya negatif 2. Saling menyeimbangkan kan? Berarti jumlah totalnya sama dengan 0 kan? Nah, jadi seperti itu ya. Natrium bilangan oksidasinya plus 1, oksigen negatif 2, hidrogen plus 1. Kita coba lagi. Misalnya ini Pak Janmar hapus aja ya. Kita hapus. Misalnya ada misalnya MgOH. Nah, senyawa MgOH itu rumusnya seperti ini. MgOH 2 kali. Nah, ya ini magnesium hidroksida ya. Namanya adalah magnesium hidroksida. Kalau ini diganti menjadi magnesium. Ya, magnesium hidroksida. Oke, sekarang Mg kalau kita cek di tabel periodik dia merupakan senyawa golongan berapa? Golongan 2. Nih, Mg di sini ya. Ini Mg dia merupakan golongan 2. Berarti sesuai dengan aturan senyawa golongan 1 dan golongan 2 muatannya sama seperti golongannya. Mg berarti muatannya 2+. Oke, sekarang kita lihat. Nah, Mg sama dengan plus 2. Oke, sekarang ada 2 OH. Berarti O-nya di sini ada 2, ya kan? O-nya ada 2. H-nya juga ada 2. Begitu kan? Karena di dalam kurung nih, dalam kurung OH atau hidroksidanya ada 2. Nah, O-nya teman-teman tadi sudah tahu negatif 2 ya. Tapi dia ada 2. Karena dikali 2, maka dia jumlahnya ada negatif 4. Sedangkan ini H itu kan positif 1. Tapi dia ada H2, dia 2 kali juga. Berarti dikali 2, maka jumlahnya adalah positif 2. Nah, teman-teman, coba dilihat. Mg plus 2, H ini plus 2 juga. Dan O negatif 4. Plus 2 tambah plus 2, positif 4. Positif 4 ditambah dengan negatif 4, saling menetralkan. Jadi 0. Ya, jadi kunci dari menentukan bilangan oksidasi dari situ. Kalau teman-teman hanya mengetahui Mg-nya aja dan O-nya aja, misalnya teman-teman bisa ketahui H-nya kok. Syaratnya ketika mereka dijumlahkan semua itu hasilnya harus 0 ya. Sebuah senyawa hasilnya harus 0. Kecuali senyawa tersebut bermuatan misalnya. Itu lain lagi ceritanya. Misalnya hanya diketahui mana ya, sebentar. Misalnya begini. Yang diketahui ada senyawa SO4 2-. Kalau SO4 2- ini berapa gitu. S-nya berapa gitu. Misalnya ditanya bilangan oksidasi dari S-nya berapa. Nah, ini dari awalnya jumlah senyawa ini memang sudah negatif 2. Ketika S dan O4-nya itu dijumlahkan dia negatif 2. Tidak 0. Jadi senyawa ini sudah ada muatannya di atas. Ini muatannya ya. 2-. Nah, kalau seperti ini teman-teman hitung dulu oksigennya. Oksigennya tadi teman-teman sudah ketahui negatif 2 ya. Negatif 2 dikali
4, maka dia negatif 8. Nah, negatif 8 ketika dijumlahkan dengan bilangan oksidasinya S, jadi tanda tanya ini bilangan oksidasinya S ya, ditambah dengan negatif 8, hasilnya adalah negatif 2. Ya, teman-teman bisa menganalogikan seperti ini. Ketika di sebuah kelas ada 8 siswa perempuan, supaya seimbang dengan siswa laki-lakinya, berarti dibutuhkan siswa laki-lakinya juga 8, ya kan? Berarti positif 8. Tapi supaya tidak seimbang 2 gitu, misalnya lebihan dari jumlah siswa perempuannya 2 gitu, lebih 2, berarti 6, ya kan? Positif siswa laki-lakinya yang positif berarti 6, berarti ada 6 siswa laki-laki, jadi seperti itu, plus 6. Nah, berarti bilangan oksidasi dari S adalah positif 6. Begitu ya. Ya, jadi ini cara untuk menentukan bilangan oksidasi, teman-teman. Dilihat lagi dari aturan-aturannya, dari situ teman-teman akan mudah sekali menentukan bilangan oksidasi-oksidasi yang lain, bilangan-bilangan yang lain. Nah, dari situ nanti kita akan coba mendeteksi pada sebuah rangkaian reaksi yang manakah yang terjadi reduksi, manakah yang terjadi oksidasi. Tapi sekarang kuasai dulu cara menentukan bilangan oksidasi dari sebuah senyawa. Oke, Pak Januar akhiri. Untuk pertemuan kita hari ini, terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga paham, boleh cari sumber yang lain untuk menambah pemahaman teman-teman terhadap penentuan bilangan oksidasi ini. Pak Januar akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.